Dan beliau mengakui bahwa memang beliau mengundang Dandim atas hubungan personal di masa lalu dan hanya niatan untuk ngobrol bersama. Namun menjadi pertanyaan, kenapa pada saat konsolidasi nasional mengapa tentara sampai melakukan upaya mengetahui tentang hal informasi yang ada di dalam gitu. Kalau dia bisa berkomunikasi via WA kan pertemuannya bukan hanya waktu itu saja, tapi sudah ada komunikasi sebelumnya gitu ya. TNI harus kembali ke dalam barak dan tidak boleh mencampuri urusan-urusan sipil, terkhusus apalagi dalam ruang akademik. Ini sangat di luar konteks, apalagi kalau kita mendalam, ini sudah pelanggaran. Bisa dalam bentuk sukarelaan, atau bentuk paksaan, atau bentuk iming-iming lain dan lain sebagainya. Tapi itu sesuatu yang nggak wajar yang terjadi pada era otoritarianisme, pada era demokrasi. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Open Minded. Fenomena tentara masuk kampus belakangan menjadi isu yang cukup ramai dibincangkan di ruang-ruang perbincangan publik. Berangkat dari setidaknya dua peristiwa yang meletup di medio April 2025. Yang pertama, sebut saja di kampus Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah. Saat kelompok studi mahasiswa Wali Songo sedang melakukan diskusi. Yang kedua, di kampus Universitas Indonesia Depok. Yang datang malahan langsung Komandan Kodim 0508 Depok. Saat itu para mahasiswa sedang melakukan konsolidasi nasional. Nah, adakah dua peristiwa itu sebagai parameter sudah boleh dikatakan sebagai terjadinya intervensi atau intimidasi? Lalu bagaimana kemudian dengan nasib kebebasan akademik kalau begitu? Kira-kira itu yang akan kita bincangkan di siniar kita hari ini. Namun sebelum berangkat, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga jangan lupa untuk ikuti akun-akun medsos kami di @diskursusnetwork. Sobat TN, sudah ada 3 narasumber yang membersamai saya di sini. Saya perkenalkan. Di sebelah kanan saya ada mahasiswa UI, Muhammad Faiz. ya benar. Yang tahu betul ceritanya seluk-beluknya persoalan datangnya Dandim di acara konsolidasi nasional di UI beberapa waktu lalu. Benar. Selamat datang ya, Mas Ya. Faiz. Terima kasih Mas atas undangannya. Siap. Di sebelahnya, ini dari Mataram nih, Ya Mas. Mas Herianto adalah Ketua BEM seluruh Indonesia. Selamat datang. Terima kasih Mas. Terima kasih. Oke. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Al-Araf, Ketua Sentra Inisiatif, sebuah elemen masyarakat sipil yang kajiannya lebih pada pertahanan dan juga sekaligus sebagai pengamat militer. Selamat datang, Pak Bang Al-Araf. Terima kasih, selamat siang Mas. Oh ya, saya juga hampir lupa tuh. Saya ingin kasih disclaimer bahwa sejatinya redaksi Diskursus Network juga mengundang Kapus Pen TNI Brigjen Christo Mesianturi. Namun sayangnya waktu beliau belum berkesesuaian. Jadilah kita berangkat bersiniar dengan narasumber yang ada. Begitu. Kita berangkat ya, Sobat TN. Mumpung ada Mas Faiz di sini, boleh dong ceritanya sedetail-detailnya sampai akhirnya kita tahu lewat unggahan-unggahan Bang Faiz juga dan Mas Faiz juga di media sosial bahwa ada Dandim Depok yang datang ke kampus UI pada saat acara konsolidasi nasional mahasiswa itu dengan seragam lengkap, bahkan dengan mobil dinas yang hijau itu. Gimana ceritanya tuh, Mas Faiz? Ya, baik, kalau misalkan berita itu dibenarkan bahwa memang benar pada saat itu konsolidasi nasional diadakan BEM UI menjadi tuan rumah. Jadi pada saat itu kondisinya pada saat konsolidasi tidak hanya BEM UI, tapi ada teman-teman dari kampus lain juga. Dan ada hal yang cukup mengejutkan karena ketika teman-teman sedang konsolidasi di ruangan, terdengar kabar bahwa ada seorang Dandim datang ke Pusgiwa, di mana pada saat itu Pusgiwa itu pusat kegiatan mahasiswa ya? Benar, di mana saat itu cukup kaget teman-teman semuanya dan berusaha agar tidak terganggu konsolidasi pada saat itu, sehingga sebagaimana seharusnya mahasiswa yang harus menjaga independensinya, di mana jangan sampai ada pihak-pihak eksternal yang mengganggu kegiatan di mana seharusnya menjadi tempat kami untuk memiliki kebebasan berekspresi, berpendapat. Dan tentu pada saat itu kami mengecam betul apa yang dilakukan oleh TNI tersebut. Namun setelah digali fakta lebih dalam, ternyata TNI tersebut datang bukan karena inisiatifnya sendiri, tetapi karena ada undangan salah satu mahasiswa berinisial F.
tentu menjadi tanda tanya bagi Boleh, teman-teman. kalau nggak semua. keberatan siapa Iya. itu? Tanda tanya bagi teman-teman siapa F ini. Namun setelah beberapa lama F ini merupakan ketua BEM Fakultas Ilmu Administrasi dan beliau mengakui di salah satu grup CEM yaitu Chief Executive Mahasiswa di mana isinya adalah ketua BEM se-UI. Dan beliau mengakui bahwa memang beliau mengundang Dandim atas hubungan personal di masa lalu dan hanya niatan untuk ngobrol bersama. Namun menjadi pertanyaan, kenapa pada saat konsolidasi nasional dan UI kan luas ya, kenapa harus di tempat yang sama juga? Dan setelah diselidiki lebih lanjut, Farid mengakui bahwa ke teman-teman CEM ia memang mengundang, tetapi setelah dipaksa untuk membuat klarifikasi, ia mengatakan bahwa tidak ada undangan dari dirinya kepada Dandim tersebut. Dan akhirnya karena ini merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, saya sebagai mahasiswa yang bukan siapa-siapa berinisiatif melihat kejanggalan tersebut, jangan sampai nama VIA kembali tercoreng karena hanya salah satu oknum. Dan pada saat itu akhirnya saya membuat laporan ke Badan Perwakilan Mahasiswa itu BPM VIA UI yang berwenang untuk menangani masalah-masalah seperti ini, dan surat laporan yang saya berikan langsung ditanggapi dengan sangat cepat, apresiasi juga kepada BPM VIA UI, dan langsung diadakan forma pada saat itu. Namun forma yang pertama yang diadakan, Farid tidak datang atas alasan ada kegiatan di kongres dan beliau mengutamakan hal tersebut, padahal BPM VIA UI mengadakan pada jam 4, sedangkan kongres tersebut diadakan pada pukul 7 dan lewat Zoom pula. Tetapi Farid tetap menolak untuk datang karena alasan dadakan dan segala hal lainnya. Dan akhirnya pada hari berikutnya langsung diadakan kembali dan Farid datang pada saat itu dan masih dengan dalih yang sama, ia mengakui bahwa tidak mengundang sama sekali Dandim tersebut. Dan timbullah konflik pada saat itu dan perdebatan pada saat itu. Akhirnya ada salah satu mahasiswa mengangkat tangan bahwa ia telah bertemu dengan Dandim dan memiliki semua bukti yang ada, dan ternyata benar ditunjukkan bahwa memang ada bukti chat tersebut dan lengkap dari awal sampai habis. Kalau antara Dandim dan Farid dan WA itu. Iya, lewat WA. Pertama kali chatnya Farid itu mengirimkan flyer konsol dan betul. Dan bahasa dari Farid setelah mengirimkan poster, insya Allah akan diadakan konsol pada malam ini, Pak. Dan setelah itu TNI tersebut seperti menolak karena menggunakan baju dinas. Dan Farid mengatakan pakai baju kasual saja, Pak, karena biar membaur. Tentu menjadi tanda tanya kenapa Farid yang seorang mahasiswa harusnya menghalangi Intel untuk masuk, tapi malah menyuruh TNI untuk datang seakan-akan dia Intel. Dan akhirnya Pak Dandim mengatakan bahwa saya hanya ada baju dinas. Dan Farid mengatakan tidak apa-apa, Pak, datang saja. Dan setelah itu Pak Dandim mengirimkan foto hanya sekali lihat di WhatsApp bahwa sudah sampai. Lalu Farid mengatakan siap. Dan chat terakhir dari Farid itu adalah jangan chat saya lagi ya, Pak. Seperti itu. Dan setelah ditunjukkan bukti tersebut, Farid merasa dirinya terbukti dan ia bingung harus seperti apa menanggapi hal tersebut, sehingga pada saat itu lembaga tinggi kemahasiswaan yang ada di VIA UI setuju untuk diadakanlah voting antara dua pilihan, karena pada saat itu pengurus inti BEM VIA UI memutuskan untuk mundur karena kecewa dengan Farid yang sejak awal masa jabat tidak ada koordinasi hingga menimbulkan masalah ini yang tidak sepengetahuan oleh pengurus intinya. Dan timbullah dua pilihan, yaitu antara Farid yang mundur atau pengurus intinya mundur. Dan yang hal cukup memalukan itu bagi saya, Farid pada saat itu mengatakan bahwa dengan mundurnya pengurus intinya itu menjadi sanksi sosial bagi dirinya karena kesalahan-kesalahannya. Dan menurut saya cukup kasihan teman-teman pengurus intinya yang dimana cukup solid lah dengan Farid dan selalu menemani Farid, tapi ketika mereka mundur karena kecewa dengan Farid hanya dianggap sebagai ban serep. Dan akhirnya hasil putusan votingnya itu 64 memilih Farid untuk mundur dan 4 orang memilih untuk Farid stay. Jadi terkonfirmasi dari cerita Mas Faiz ya, bahwa seperti saya sitir dari pernyataan di media dari Kapus Pen TNI Brigjen Kris Tommy Sianturi, bahwa Dandim 0508 Depok ada di kampus UI karena diundang oleh seorang yang inisialnya F. Farid tadi itu. Betul. Dan bukan cuma F tapi juga Kepala Bagian Pengamanan UI AR. Iya. AR itu siapa? Nah, kalau untuk AR sendiri sebelumnya ada Pak Roring namanya. Beliau adalah Kepala PLK di UI untuk keamanan. Dan PLK itu Kesatuan Pengamanan lah. Dan ketika ditanyakan ke Pak Roring, di mana dia kepalanya dari inisial AR itu yang sampai sekarang kita belum tahu siapa orang tersebut. Dan ketika ditanyakan ke Pak Roring bahwa
beliau sendiri tidak tahu mengenai hal ini dan tidak ada koordinasi apapun, dan tiba-tiba ada isu tersebut. Kalau Humas UI kan jelas-jelas mengatakan tidak pernah mengundang Betul. pihak luar Betul. siapapun itu ya. Betul. Saya jadi penasaran ketika Dandim itu datang, kalau di fotonya sih ya karena itu gambar diam ya, Iya. tidak bisa diinterpretasi sebagai sebuah keramaian, kerusuhan gitu Betul. kan, baik-baik aja kan. Betul. Itu si Dandim dibawa ke forum yang isinya banyak mahasiswa sedang konsolidasi nasional atau bagaimana? Jadi ketika Dandim datang, Faris dan beberapa temannya di CEM yang masih tanda tanya siapa aja orangnya, membawa Dandim memang ke Pusgiwa, tetapi di tempat kantin yang pada saat itu kantinnya sudah tutup, dan mereka ngobrol di. Itu karena itu malam ya? Iya, udah malam. Jam 11-an. Sekitar 11.10, ya, agak malam. Dan mereka, tapi Dandim tidak masuk ke dalam konsolidasi, tetapi mereka ngobrol di luar ruangan. Apakah Dandim tidak masuk ke ruang konsolidasi karena memang ada kesepakatan dari peserta konsolidasi untuk tidak mau bertemu dengan Dandim atau menerima Dandim di ruangan itu? Sejauh ini informasi yang saya dapat betul, karena jangan sampai Dandim tersebut masuk ke dalam ruangan. Jadi Dandim berapa lama di kampus? Cuma di kantin itu Sebenarnya kayak mereka ngobrol sekitar 1-2 jam. tanpa Dandim ketemu peserta Iya, konsolidasi nasional tanpa itu ada, ya. Betul. Terus pulang lagi, Pulang, keluar lagi. betul. Tapi para mahasiswa yang ada di sana juga tahu bahwa Dandim sudah pulang. Iya, betul. Atau ada diumumkan secara officially di ruangan Dandim udah pulang gitu nggak? Nggak diumumkan, cuman yang hanya tahu bahwa tidak ada Dandim, dan tidak ada Dandim yang masuk ke dalam ruangan. Dari Bang Araf ada komen dari cerita itu? Ya, pertama begini, apa yang terjadi di UI kan satu kondisi di mana elemen mahasiswa yang memang selalu menjadi bagian penting sebagai garda perubahan, dan mereka selalu melakukan konsolidasi secara rutin untuk menyikapi dan membahas isu-isu nasional. Artinya mahasiswa ini elemen penting, krusial dalam proses perubahan di Indonesia. Peristiwa 65, 98, dan dinamika-dinamika belakangan ini kan menunjukkan peran mahasiswa dalam menyikapi beragam isu itu sangat memberikan kontribusi yang positif itu buat perubahan, mulai dari aksi Indonesia Gelap, lalu kemudian penolakan terhadap undang-undang TNI. Itu sesuatu yang luar biasa, dan tentu demokrasi akan terus hidup sepanjang mahasiswa punya dialektika seperti itu, karena mereka menjadi bagian penting. Nah, dalam konteks itu, apa yang terjadi dalam konsolidasi itu bukan dalam ruang yang kosong, tapi dalam ruang yang penuh makna tuh. Bagaimana mereka sedang ingin membangun, mengkondisikan, mendiskusikan tentang perubahan. Dalam situasi seperti itu juga, tentu komunikasi Dandim dengan salah satu mahasiswa tadi tidak bisa dianggap sebagai salah satu bentuk undangan sebenarnya, karena kalau undangan itu sifatnya resmi, formal gitu. Karena seorang Dandim ini kan bukan tentara biasa, dia punya jabatan Dandim gitu. Ketika menghadiri suatu hal itu tentu secara formal ya, tertulis dan lain sebagainya. Ini kan tidak, jadi kita mungkin tidak bisa menganggap sebagai undangan secara resmi kelompok mahasiswa itu, tapi hanya individual tadi. Sehingga kita bisa katakan memang dalam pola-pola dulu di era Orde Baru juga ada selalu ruang-ruang komunikasi bawah tangan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Dandim tentang kepada satu atau dua gitu ya mahasiswa yang kemudian memberikan informasi tentang kondisi yang ada gitu. Itu sesuatu yang terjadi juga di masa lalu. Nah, di masa kini terjadi lagi. Tapi bukan salah mahasiswanya, soalnya adalah mengapa tentara sampai melakukan upaya mengetahui tentang hal informasi yang ada di dalam gitu. Kalau dia bisa berkomunikasi via WA kan pertemuannya bukan hanya waktu itu saja, tapi sudah ada komunikasi-komunikasi sebelumnya gitu ya, yang kita tidak tahu. Tapi yang menjadi PR adalah kenapa seorang Dandim sampai sejauh itu membangun komunikasi dengan mahasiswa. Di level mahasiswanya saya tidak menyalahkan itu. Siapa tadi namanya itu? Farid itu. Tapi problemnya mengapa Dandim yang menguasai wilayah teritorial dan bekerja untuk menjaga pertahanan negara sampai jauh ngurusin dan berkomunikasi sampai level mahasiswa itu. Belum lagi ada peristiwa tadi mana di Jogja gitu. Itu artinya kan
di Solo ya tadi ya, Wali Songo. Wali Songo. Semarang. Ada kondisi yang memang kampus mahasiswa dianggap sebagai satu entitas strategis yang bisa memberikan kontribusi dalam perubahan-perubahan ide, perubahan-perubahan pemikiran, perubahan-perubahan kebijakan. Itu penting dalam konteks demokrasi dan sangat amat dibutuhkan. Tapi pada sisi lain, institusi militer dalam hal ini Dandim atau di beberapa tempat di Wali Songo melihat itu sebagai satu masalah yang harus dipantau gitu. Nah, ini yang saya ingin katakan, ini situasi kondisi yang belum berubah berarti pola dan paradigma di dalam institusi militer itu sendiri, karena masih menjadikan kampus sebagai wadah ekosistem yang dianggap sebagai sebuah ancaman. Karena kalau dia tidak menganggap kampus sebagai sebuah masalah, maka nggak perlu sampai membangun ruang komunikasi terhadap satu atau dua mahasiswa, karena itu wilayah yang nggak perlu diajak komunikasi, itu wilayah netral, wilayah kebebasan akademik yang militer bukan domain di situ, karena militer harus ada di barak dan tidak perlu mengetahui, mencari informasi, berkomunikasi dengan salah satu mahasiswa. Apalagi ini levelnya Dandim gitu. Menurut saya kurang pas, kurang pantas dan kurang ini juga kurang layak gitu. Karena dia levelnya itu harusnya bagaimana berpikir tentang memastikan gelar kekuatan militer dalam konteks komando teritorial itu dalam konteks menghadapi kemungkinan gelar kekuatan terkait dengan ancaman eksternal. Ini pola berpikir di Indonesia yang belum berubah dalam konteks pertahanan, masih inward looking, belum outward looking, Mas. Masih melihat soal di dalam sebagai soal masalah. Sehingga kampus gimana caranya kalau nggak dapat komunikasi dengan rektorat, kalau nggak dapat dengan ketua BEM-nya, cari komunikasi 1-2% dengan mahasiswanya itu. Pertanyaan saya, buat apa sih berkomunikasi dengan mereka? Karena itu dua entitas yang berjarak, kecuali lain kalau misalkan saudara atau anaknya. Ini kan nggak ada hubungan darah dalam konteks tadi itu. Sehingga dalam konteks itu menurut saya gejala sosial seperti ini menunjukkan bahwa memang kampus masih dianggap sebagai entitas yang oleh mereka harus dipantau, harus diawasi gitu, harus terus diperhatikan. Ini pola lama yang harus berubah gitu. Dalam demokrasi, ekspresi mahasiswa itu kekayaan demokrasi, nggak perlu dipantau gitu. Kalau mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau apa, itu kan wilayah-wilayah penegakan hukum. Tapi kan mereka enggak, mereka ini gerakan mahasiswa yang sedang menyuarakan ide, gagasan, dan karena itu saya ingin katakan stop pemantauan terhadap kampus ini. Buat kampus sebagai ruang steril dalam ruang akademis, kebebasan akademis. Sehingga yang ingin saya bilang, rezim dan kekuasaan nggak boleh menjadikan kampus seperti rumah kaca tuh. Ya kan, yang dipantau dari kanan, kiri, sana, sini, ruang gerak-geriknya. Kasihan mereka punya beban akademik untuk melesaikan sekolah mereka pada satu sisi, tapi mereka punya beban moral sebagai agen perubahan, sehingga mereka nggak bisa diam dan mereka harus berdiskusi ketika negara sedang sakit, ketika politik sedang tidak sehat, mereka tampil. Nah, karena mereka lah kita berharap tentang perubahan-perubahan itu terjadi. Jadi, lagi-lagi apa yang dilakukan oleh Dandim tersebut sesungguhnya satu gejala yang menunjukkan bahwa itu soal yang harus dirubah dan harus disikapi, dan sudah sepantasnya Dandim dan militer jauh dari kampus dan mengambil jarak dengan kampus dan nggak perlu memantau mahasiswa karena mereka bukan ancaman terhadap keamanan nasional, Mas. Mereka kekayaan demokrasi itu. Jadi Dandim offside ya? Offside. Kalau Liga Inggris sudah kena kartu merah nih kan. Saya jadi penasaran. Kalau Faridz itu dianggap sebagai bukan otoritas yang berhak mengundang pihak luar, apalagi tentara yang diundang kan. Jadi alasannya apa si Faridz itu? Sebenarnya cukup ambigu karena Faridz ini dia membela dirinya, mengatakan bahwa PLK tersebut inisial AR mengatakan bahwa ada nih Intel mau masuk ke UI tapi nggak sesuai prosedur yang ada. Pertama saya agak bingung, apakah memang seharusnya ada prosedur tersebut? Katanya kalau berdasarkan menurut Faridz ini, Intel tuh ketika ingin masuk ke UI seharusnya mengirimkan surat tugas. Itu mungkin saya yang tidak tahu atau memang seharusnya tidak ada.
Tapi agak tidak masuk logika ketika seorang intel harus mengirimkan surat tugas. Buat apa gitu intel kan? Langsung aja tentaranya. Dan PLK ini mengatakan bahwa intel tersebut dari AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Dan saya menanyakan kepada Farid, bukankah seharusnya itu ranah intel menjadi ranah BAIS, yaitu Badan Intelijen Strategis. Dan ketika intel tersebut dikatakan dari AURI, mengapa ia menghubunginya Dandim? Menjadi bingung di situ. Tapi nggak ada hubungan keluarga kan antara Dandim dan Kalau Farid? misalkan Faris mengakui bahwa dia kan bilang ada hubungan di masa lalu, tapi setelah digali ternyata Faris mengakui bahwa pertama kali ia kenalan itu pada saat persiapan berangkat demo RUU TNI di lapangan FISIP UI. Mereka berdua ketemu di situ lalu bertukar nomor. Iya. Menarik juga nih. Jauh juga ternyata cerita. Mereka undang-undang TNI kan tadi saya katakan mereka sedang kritis dipantau ya kan. Jadi bisa dikatakan bisa dibilang nggak bahwa mungkin alasannya Faridz untuk mengundang Dandim karena katakanlah ada perlu perkuatan keamanan di acara itu. Betul, kalau misalkan dari pembelaan dia untuk faktor keamanan. Di acara konsolidasi nasional mahasiswa itu. Betul. Iya Pak, yang mahasiswa yang lain nggak marah kalau Iya, makanya. Orang keamanan juga Iya. banyak. Iya, makanya. Mas Heri, Iya. mungkin ada tambahan cerita untuk kasus yang Iya. dulu aja. Nanti kita berangkat ya ke Wali Songo dan lain. Kalau di UI ini sangat menarik sebenarnya karena rentan waktu masuknya TNI ke dalam kampus tidak berselang waktu yang lama, berdekatan. Kalau UI ini kan tragedinya di bulan April pada hari Rabu tanggal 16 Iya. dan konsolidasinya tengah malam. Sedangkan di Wali Songo itu adalah tanggal 14 hari Senin. Itu kegiatannya sore. Dan laporan dari teman-teman kita di kampus IPB, UNJ, ITPLN maupun kampus-kampus di luar Jawa itu waktunya berdekatan sekali. Artinya ini kan kalau kita melihat secara Itu kampus-kampus yang belakangan Mas Heri sebut, ada apa dengan itu? Ada persoalan juga dengan ada TNI-nya? persoal dengan TNI-nya Coba karena boleh masuk satu-satu tanpa diterangkan. diundang. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi yang ada di UIN Wali Songo. Itu Kampus masa-masa nolak RUU TNI ya. ini pasca pasca. disahkan RUU TNI. Pasca disahkan RUU TNI. Tapi kan pembahasan kita di mahasiswa masih gejolak tentang konsolidasi Iya, masih. tentang apa menjadi ancaman dari RUU TNI Karena tersebut. demo justru pasca disahkan. Pasca kan? disahkan. Iya. Yang UIN Wali Songo nanti deh kita pisahkan. Kita berangkat dari yang kasus UI dulu sama tadi tambahan dari Mas Heri tentang Iya. kasus-kasus di perguruan tinggi lain. Perguruan tinggi lain Ada apa dengan yang di sederet yang belakangan Mas Heri sebut itu? itu yang menjadi kekhawatiran dan indikasi ancaman atas intervensi pemikiran dari gerakan mahasiswa. Karena kita lihat dari pelaporan di teman-teman kita UI, memang ada konsolidasi yang menjadi tuan rumah adalah UI. Ya. Dan yang menjadi masif dalam forum itulah teman-teman BMSI saat itu, karena akan membahas penolakan RUU TNI saat itu, sebelum disahkan. Dan saat itu, memang situasinya agak mencengkam. Karena setelah ada pelaporan dari UI, ternyata teman-teman kita dari ITPLN, bahkan ada rekaman suaranya, dan ada chat-chatnya ITPLN yang ada di Jakarta Barat, itu melaporkan ada pihak TNI yang masuk kampus akan mengajak mahasiswa berdialog. Sedangkan mahasiswa saat itu sedang ada pasca libur dan ada memang dalam waktu dekat ada diskusi. Kita tidak tahu dari mana dapat informasi, namun buktinya sudah jelas ada rekaman suara dari pihak mahasiswa maupun TNI. Tak selang waktu lama juga laporan kita dari teman-teman UNJ, walaupun bukan BEM-nya yang penyelenggara, namun dari beberapa organisasi yang ada di UNJ itu pernah dimasuki dalam TNI tanpa surat resmi. Dan sekarang ini pembahasannya di teman-teman IPB. Kemarin ada penolakan, makanya kan kalau ada konsolidasi sekarang, itu harus menunjukkan resmi kartu KTM-nya, kartu tanda mahasiswanya. Karena itu antisipasi dari laporan dan kronologi kegiatan TNI ini masuk ke dalam kampus. Itu dia, Bang. Ini sederet kampus yang Anda sebut belakangan belum terdeteksi oleh jurnalis nih, belum pernah saya baca di media nih. Belum jurnalis. Jadi di media itu cuma UI, UIN Wali Songo, UNUD Bali, itu aja, Bang. Yang lainnya belum. Yang lainnya belum. Karena emang laporannya ke BMC masih bersifat masih mentah banget Masih atau mentah. udah? Jadi laporan ini kan secara personal dari teman-teman kita yang ada di instansi kampus masing-masing. Dia mengabarkan perkembangan dalam internal kampus. Jadi secara media belum mendapatkan secara itu. Karena yang paling krusial yaitu secara langsung itu di teman-teman UI dan Wali Songo. Itu kan ketika mahasiswa sedang getol-getolan untuk berkonsolidasi tentang menyikapi RUU TNI. RUU TNI. Mau disahkan. Jadi kalau saya
saya konfrontasikan dengan pernyataan Brigjen Christomay Sianturi, Kapus Pen, yang bilang tegas-tegas nggak ada hubungannya dengan Undang-Undang TNI ini. Segala katakan yang di UI, yang di Wali Songo, yang di UNUT gitu. Gimana Anda membaca pernyataan seorang Brigjen Christomay itu? Kalau saya melihat seperti ini ya, perlu kami tegaskan dari mahasiswa juga. Ketika TNI militer masuk ke ranah kampus, apalagi dalam konteks intervensi ya, ini sudah menandakan kemunduran demokrasi. Karena pada dasarnya kampus adalah ruang demokratis, ruang yang aman, ruang tempat tumbuhnya pemikiran kritis, dan kampus juga dianggap sebagai laboratorium tumbuhnya pemikiran-pemikiran pembaruan, perubahan-perubahan bagi bangsa. Ini dan dalam mandat undang-undang juga udah terjamin. Bahkan di dalam konstitusi undang-undang kita 1945 pada pasal 28 sudah menjamin bahwa TNI dengan masyarakat sipil itu sudah berbeda. Apalagi kalau kita mengkaitkan dalam konteks bagaimana semangatnya reformasi 98. TNI harus kembali ke dalam barak dan tidak boleh mencampuri urusan-urusan sipil, terkhusus apalagi dalam ruang akademik. Ini sangat di luar konteks, apalagi kalau kita mendalam, ini sudah pelanggaran. Karena udah di luar konteks tugas dari tupoksi dari militer tersebut. Raf, bahwa disebut-sebut oleh Brigjen Christomay nggak ada hubungannya dengan RUU TNI dan yang akan disahkan itu. Makanya yang masuk ke kampus-kampus tadi itu. Jelas ada hubungannya. Kau mungkin nggak ada hubungannya kan? Justru sebaliknya tuh. Menurut saya sederhana sekali melihatnya bahwa di tengah kejumutan politik dalam demokrasi Indonesia muncul satu rancangan undang-undang TNI yang akan membawa militer jauh masuk ke wilayah sipil, mengembalikan dui fungsi. Mahasiswa kembali tampil tuh untuk mengingatkan bahwa stop RUU TNI karena dia akan mengembalikan dui fungsi, dia akan memberikan ruang militer di jabatan sipil, akan masuk di wilayah sipil. Dan mahasiswa-mahasiswa ini terus terang saya katakan kelompok perubahan yang dengan aksi mereka kemarin itu semakin meyakinkan bahwa memang ada harapan perubahan di mereka gitu. Mereka menjadi garda terdepan dalam proses itu. Nah, kerja-kerja mereka yang terkonsolidasi dan melakukan dinamika diskusi dan aksi di beberapa kampus ya, Jakarta, Surabaya, Jogja, Malang, Bandung, dan di beberapa tempat serempak untuk menolak RUU TNI dan undang-undang TNI yang disahkan oleh DPR, itu menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya ingin militer balik ke barak. Tapi harus dilihat juga bahwa keinginan mereka itu pada sisi lain mereka ingin bicara militer itu harus profesional, militer itu fungsinya sebagai alat pertahanan negara, dilatih, dididik, dipersiapkan anggarannya, dibeliin pesawat Sukhoi kan melalui pajak rakyat, dibeliin tank Leopard, dibeliin kapal selam. Itu kan sepenuhnya untuk perang, Mas, gitu. Jadi mereka tidak rela gitu bahwa kemudian peran militer direduksi untuk ngurusin cetak sawah, ya kan, untuk ngurusin tambang, untuk ngurusin pangan, untuk ngurusin gizi gratis, dan dilegalisasi melalui rancangan undang-undang TNI dan undang-undang TNI sudah disahkan. Mereka nggak rela karena mereka menganggap itu justru mendegradasi tentang hakikat militer sebagai tentara yang profesional. Satu, yang kedua akan membahayakan demokrasi karena ekosistemnya berbeda. Ekosistem mereka ada di barak, ekosistem jabatan sipil demokrasi ada ruang-ruang yang penuh dengan diskusi, perdebatan. Sementara mereka dalam konstruksinya dibangun dalam satuan komando ya? Bukan dalam konteks ruang-ruang diskusi. Demokrasi kan membuka ruang diskusi dan perdebatan tentang ide. Mereka membangun dalam ruang komando. Ini dua ekosistem yang berbeda. Sehingga mereka nggak boleh di sini. Mereka ada di wilayah barak, fungsinya pertahanan. Jadi kerja-kerja mahasiswa untuk menolak RUU TNI dan undang-undang TNI, dan saya yakin ini akan mungkin berlanjut karena mahasiswa ini sebagian menggugat ke Mahkamah Konstitusi. UI ada beberapa kampus itu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu menunjukkan peran mereka sangat strategis. Nah, karena mereka dianggap sangat signifikan di dalam melakukan perubahan, terjadilah pemantauan, surveillance, pendekatan, intervensi, pola-pola yang terjadi pada masa Orde Baru dibangun lagi sekarang. Ini offside, ini kartu merah, ini harus di stop gitu.
dan mereka tidak terima tentang hal itu, dan mereka bersuara bahwa ini nggak bisa dilakukan seperti ini, dan sulit untuk dikatakan tidak ada korelasinya mereka masuk dengan isu undang-undang TNI, sulit karena konteks dan masa ketika mereka melakukan pemantauan, surveillance ke dalam kampus itu pada saat masa ketika RUU TNI sedang dibahas dan ketika undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR, dan mereka tidak terima kok DPR begitu saja di tengah ada penolakan masyarakat tetap juga disahkan. Makin marahlah mereka, demonstrasi akhirnya untuk menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI 34 2004. Jadi terhadap pemerintahan, jangan anggap mahasiswa dan kelompok demokrasi atau kampus ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Mereka kekayaan demokrasi yang nggak boleh dipantau, nggak boleh disurveillance, serta nggak boleh diintelin gitu. Karena intel cukup ada di tempat Indomie aja, kita makan pakai sawi, Indomie telur, jangan ada di kampus gitu Mas. Saya tadi tertarik tapi udah terlalu panjang penjelasan dari Bang Al-Araf tentang ya tentara yang di luar itu juga punya rekanan, punya partner mahasiswa yang di dalam itu. Itu maksudnya apa gitu? Iya. Adalah ini semacam apa informan, cepu atau apa nih ininya? Itu. Jadi Mas Bang Al-Araf punya ini tentang itu tuh. Mas bertanya tapi sudah menjawab sendiri. Jadi saya nggak boleh menjawab gitu. Yang jelas-jelas aja tanya nggak ada jawabannya. Gitu. Belum bisa dielaborate gitu, Bang Al-Araf. Ya, yang abang bilang itu wajar-wajar aja, katanya nggak bisa. Nggak wajar itu, nggak wajar. Itu hanya wajar dalam rezim yang otoritarian. Oke. Dalam rezim yang represif, dalam rezim yang militeristik, itu sesuatu yang ada. Itu salah juga, tapi itu di era otoritarianisme seperti Orde Baru itu dianggap ya begitulah kerja. Jadi sehingga kemudian orang menganggap pada era-era Orde Baru tuh akhirnya karena kampus diintelin muncullah ada bangunan gerakan pendidikan di gang-gang sempit. Akhirnya mereka nggak mau di dalam kampus, diskusi di luar kampus tuh, di gang-gang sempit, di kos-kosan itu untuk melawan Soeharto dan lain sebagainya. Karena kampus selalu dipantau seperti rumah kaca. Nah, pola-pola seperti ini dengan mencoba mencari 1-2 mahasiswa sebagai informan mereka untuk mengetahui di kampus itu pola lama gitu, dan bisa dalam bentuk sukarela, bentuk paksaan, atau bentuk iming-iming lain dan lain sebagainya. Tapi itu sesuatu yang nggak wajar yang terjadi pada era otoritarianisme, pada era demokrasi. Nggak perlu. Kenapa saya katakan saya nggak terlalu begitu sangat menyalahkan mahasiswanya, karena sebenarnya adalah ngapain Dandim dan tentaranya deket-deketin 1 atau 2 mahasiswa kayak nggak ada kerjaan lagi gitu. Menurut saya banyak hal yang harus dipikirkan gitu. Mereka ini bukan ancaman, mereka ini kekayaan demokrasi yang nggak perlu dipantau, nggak perlu diintelin gitu. Itu menurut saya, Mas. Nah, pola hubungan antara mahasiswa di dalam kampus dengan yang tadi katakanlah tentara di luar. Ya. Adakah itu sebenarnya memang buat dua pihak itu simbiosis mutualism? Saya nggak tahu bentuknya apa ya, tapi ya lagi-lagi Mas bertanya dan dijawab juga gitu. Harusnya saya di situ ya narasumber. Saya udah ditanya udah dijawab. Ya akan selalu ada hal seperti itu ya, simbiosis mutualisme antara si Dandim dan si mahasiswa. Soalnya apa simbiosis mutualisme kita tidak tahu. Atau bisa juga karena kemudian dia baik-baik aja mahasiswanya, ditanya, berteman, dikasih informasi. Tapi adalah poinnya lagi-lagi ngapain juga membangun simbiosis mutualisme dengan mahasiswa? Pasti ada kepentingannya dong. Iya dong. Ada sesuatu yang dicari oleh Pak Dandimnya, nggak mungkin lah gitu. Apa yang cari? Informasi. Pengen tahu apa? Lu mau ke demo kapan sih? Apa mau ada aksi lagi sih? Kapan aksinya sih? Berapa banyak? Kan pengen tahu itu tuh. Sehingga kemudian isunya terkait apa sih gitu. Nah, karena waktu itu isunya undang-undang TNI ya, menurut saya langkah-langkah seperti ini sebenarnya bagian dari upaya mereka untuk meredam laju-laju gerakan moral mahasiswa. Tapi jujur saya nggak membayangkan, Mas, ini terjadi pada masa kini gitu. Kalau terjadi pada era Orde Baru, mungkin saya bisa main pada era-era saya 1998 ya memang begitu mereka represifnya. Tapi sekarang ternyata kembali lagi ini yang kita bilang
kita mundur ke belakang. Jadi apa gunanya reformasi dong? Nggak ada efeknya jadinya. Ya reformasi berjalan, tapi realitas 10 tahun Jokowi dan sehari ini menunjukkan kemunduran gitu. Maka banyak pengamat menganggap ada yang mereka sebut sebagai kemunduran demokrasi Indonesia atau penyempitan ruang kebebasan sipil di Indonesia karena kebebasan berekspresi terancam. Itu fakta yang terjadi 10 tahun pemerintahan kemarin dan sekarang ditambah lagi pada rezim pemerintahan ini. Sehingga nggak salah kalau mereka bilang Indonesia gelap gitu. Jangan salahin juga mereka tuh. Walau kata presidennya terang kok bangun pagi. Mungkin bangunnya di Paris bukan di Jakarta gitu. Saya jadi teringat sekian tahun lalu ketika masih jurnalis lapangan ya. Iya, iya. Ada masa-masa ketika saat itu katakanlah mahasiswa sekalipun merasa frustrasi dengan reformasi yang sudah mereka produksi. Karena ternyata nggak ada efeknya gitu kan. Ya segala KKN segala macam jalan aja terus reformasi padahal udah berlangsung gitu kan. Sampai tema-tema saat itu adalah dari mahasiswa adalah reformasi mati suri. Nah, di sebuah diskusi seminar saya tertarik ketika pembicaranya almarhum ya sekarang saintis politik dari LIPI Mohtar Pabotinggi. Dia tidak setuju dengan jargon itu bahwa reformasi mati suri. Buat dia reformasi sudah aborsi. Jadi belum udah mati tuh udah gak jalan semuanya tuh. Ya, itu betul bahwa perubahan politik di banyak negara dari otoritarianisme ke demokrasi itu selalu bersifat dinamis ya Mas. Dia bisa maju ke depan menjadi terkonsolidasi demokrasinya, tapi bisa juga mundur ke belakang balik lagi ke otoritarianisme. Jadi bandul politiknya bisa bergeser gitu. Proses reformasi 98 sesuatu yang baik gitu. Di proses perjalanan itu kemudian menimbulkan problem-problem tadi yang dikatakan aborsi, demokrasi mundur dan lain sebagainya. Nah, dalam narasi politik yang negatif, miring, jumut seperti itu, hadirlah mahasiswa. Biasanya gitu. Nah, dalam dinamika seperti itu, memang kelompok-kelompok intelektual organik lah bahasanya Gramsci ini kan sangat dibutuhkan media yang independen, mahasiswa, akademisi intelektual, kampus untuk membangun penyeimbang terhadap kekuasaan. Kenapa? Karena pemerintah dan parlemen dianggap mandul dalam mendorong perubahan. Di situ diingatkan oleh rakyat. Siapa rakyat yang biasanya mengingatkan itu? Nomor satu mahasiswa, akademisi, media, jurnalis, kelompok-kelompok aktivis, NGO dan lain sebagainya. Hari ini kita membutuhkan itu karena tanpa mereka pengawasan terhadap demokrasi sulit untuk terjaga sehingga kita tidak pernah mendapatkan ruang yang ideal. Tapi benar tadi kata Mas, karena sudah diaborsi dan lain sebagainya kata Pak Muhtar, cuman kan kita nggak bisa berhenti. Kita harus terus berharap dan terus bekerja dan harus terus melawan. Kalau nggak begitu, bukan hanya reformasi diaborsi, ya, demokrasi bisa dibunuh nih. Kita kembali rezim militeristik, kembali rezim otoritarianisme. Kita tidak ingin itu. Karena itu lagi-lagi kampus, akademisi, mahasiswa menjadi peran yang penting dan media menjadi hal yang signifikan. Ingat loh, negara-negara di Amerika Latin itu Mas, rezim politik berubah dari otoriter ke demokrasi, berubah otoriter ke rezim militeristik. Itu bergeser-geser hanya membutuhkan waktu 20-25 tahun. Sejak reformasi 98 sampai sekarang, itu kira-kira udah mulai 25 tahunan ini, bisa terjadi proses pergeseran perubahan-perubahan itu. Dan sangat tergantung dari kelas menengahnya, mahasiswanya, akademisinya. Apakah akan membiarkan itu dalam kondisi yang keterpurukan atau terus melawan? Alhamdulillah ketika RUU TNI dibahas, ternyata kelompok mahasiswa masih ada, masih kritis. Akhirnya DPR mau ngetok RUU yang isinya bermasalah yang akan mengembalikan dui fungsi, tahan dulu, tarik dulu, tahan lagi. Akhirnya ada beberapa perubahan pasal, masih ada pasal-pasal yang masih bermasalah. Karena peranan mereka, karena kerja mereka. Kalau enggak RUU TNI yang disahkan, waduh, benar-benar berbahaya loh. Memberikan mereka masuk ke seluruh jabatan sipil dengan atas keputusan presiden di semua kementerian, masuk ke wilayah sipil dan lain sebagainya. Sekarang RUU yang ada masih bermasalah juga, tapi tidak separah draft pertama gitu. Karena Undang-Undang TNI 34 2004 disahkan masih menyisakan 1, 2, 3 persoalan
dan masih memberi ruang militer masuk di jabatan sipil, bisa operasi selain perang tanpa batas, tanpa urusan politik presiden. Sehingga mereka mengajukan undang-undang TNI. Saya ingin katakan di draft undang-undang TNI yang baru ini, Mas, memberikan ruang yang besar militer untuk masuk kembali ke dalam negeri. Karena pasal 7 ayat 2 ayat 3 4 undang-undang TNI yang baru, itu militer bisa operasi selain perang untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam negeri tanpa keputusan politik negara lagi, tanpa keputusan presiden, sehingga mereka bisa bergerak sendiri seperti yang terjadi di UI, kan tidak atas perintah presiden. Gitu. Mereka jalan sendiri. Padahal logika undang-undang TNI, seluruh operasi militer, baik perang atau selain perang, mau deketin mahasiswa, itu harus by presidential order, keputusan presiden. Tapi di undang-undang TNI yang baru, ini nggak perlu melalui keputusan presiden, sehingga ini mereka bisa merajalela kemana-mana. Ini berbahaya. Ini suatu kondisi yang berbahaya. Mereka bisa ngatasin aksi pemogokan buruh dengan alasan pemerintah daerah. Mereka bisa mengatasi beberapa persoalan penanganan konflik. Mereka bisa ngurusin, ikutin infrastruktur dengan atas dasar membantu pemerintah daerah dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka bisa masuk wilayah sipil. Ini bahaya. Ini akan mengembalikan format militer ke wilayah menjaga keamanan dalam negeri, berhadapan dengan masyarakat. Saya ini agak bingung membaca undang-undang TNI ini. Di dalam pasal 7 ayat 2, untuk operasi perang menghadapi negara lain, itu harus melalui keputusan politik negara. Yang maksud keputusan politik negara adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Ya. Itu wajib untuk menghadapi negara lain loh ya. Sedangkan untuk menghadapi masyarakatnya sendiri, tidak harus melalui keputusan politik negara. Padahal logiknya, mereka ada pengguna kekuatan koersif senjata gitu ya, yang harusnya kita berpikir, kalau untuk menghadapi masyarakat, dia harus lebih ketat. Harus benar-benar melalui keputusan politik negara. Untuk negara lain aja harus keputusan politik negara. Masa untuk menghadapi masyarakat kan dikasih cek kosong, bebas begitu aja. Berarti kan mereka bisa akan berhadapan vis-a-vis dengan masyarakat dengan leluasa. Undang-Undang TNI 34 2004 berbahayanya di situ tuh, terkait dengan operasi selain perang yang menghapus item keputusan politik negara. Sehingga kalau kemudian ada peristiwa-peristiwa mereka akan masuk ke kampus lagi, akan mungkin besar terjadi. Karena operasi selain perang hari ini tanpa keputusan politik negara bisa masuk dengan sendiri. Ini yang kemudian sedang disiapkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan konstitusi. Tapi ada loh Bang Alraf, anggota DPR yang bilang, kan tetap mereka lapor ke kita. Tiap kita panggil lapor apa yang mau mereka lakukan. Cukupkah itu? Enggak banget ya? Enggak banget itu. Itu berarti anggota DPR yang perlu diskusi di sini. Accountability itu terjadi sebelum, bukan lapor-lapor. Jadi di dalam konstitusi pasal 10 itu, presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara. Apa itu esensinya adalah karena hanya presiden dan otoritas sipil, presiden DPR yang punya kewenangan untuk mengerahkan kekuatan bersenjata. Sehingga akuntabilitasnya itu harus dimulai dari awal. Sebagai apa? Sebagai rule of engagement guidance buatnya. Jadi kalau ada militer operasi di Papua, Mas, untuk mengatasi pembunuhan bersenjata, bisa atau mengatasi menangani hal yang lain sebagainya konflik di dalam negeri, harus atas persetujuan presiden. Untuk menunjukkan apa? Untuk kepentingan apa nih? Untuk tujuan apa nih? Berapa lama? Anggarannya seberapa lama? Dan itu bukan hanya presiden yang bertanya, DPR harus bertanya. Kenapa? Anda sedang ingin dilibatkan menghadapi masyarakatnya sendiri dan Anda punya kekuatan koersif. Jadi sebelum Anda turun, saya cek dulu. Kalau ternyata keinginan untuk melakukan itu tidak sesuai dan salah, ya DPR stop. Bukan setelahnya bertanya, ngapain itu nanti gitu. Akuntabilitasnya kebijakan lebih di awal. Jadi tolong Mas nanti anggota DPR diundang di sini kita juga diskusi. Saya balik lagi ke persoalan TNI masuk kampus. Soal itu tadi, soal adanya pola-pola hubungan tertentu antara yang di dalam mahasiswa dengan tentaranya. Yang tadi saya tuduh ada simbiosis mutualisme. Sekarang saya tanya ke mahasiswa nih, kan benar-benar masih di dalam gitu kan. Ada dengarkah cerita-cerita tentang itu, Mas Faiz? Kalau misalkan hubungan transaksional lah bisa kita bilang. Kalau misalkan kita ngeliat dari hubungan personal Farid sendiri,
salah satu BPHD itu memang mengakui bahwa Farid sejak awal masa jabatnya banyaklah membangun relasi politik dengan orang lain. Dan sampai sekarang masih menjadi tanda tanya apakah ada orang lain di luar Dandim tersebut. Dan kalau misalkan ngomongin transaksional, ya potensi itu ada karena menjadi tanda tanya kenapa kalau misalkan di konteks UI, hitungannya TNI ini dipancing lah oleh Farid untuk datang. Dan kita sampai sekarang belum tahu ketika Farid bertemu dengan Dandim tersebut, apa yang diobrolin. Mungkin saja hubungan mutualisme yang tadi disebutkan bisa saja ada di dalam obrolan tersebut. Di luar Farid, dengar-dengar sesama teman-teman mahasiswa di fakultas lain sekalipun, di UI ya, karena ada. Sebenarnya ada saja hubungan, gak hanya dengan militer, bahkan dengan beberapa politikus itu ada beberapa rumor-rumor yang beredar. Namun sampai sekarang saya belum berani untuk berbicara karena belum ada bukti kuat untuk membuktikan hal tersebut. Mas Heri, ini kan Ya. ini gaulnya ke seluruh Indonesia nih, Ya, seluruh dan Indonesia. seluruh Indonesia soalnya. Ya. Ada nggak cerita-cerita itu, adakah itu cuman fiksi atau emang sebenarnya itu realita gitu? Kalau saya Mungkin malah lebih tahu, Ya. oh ada imbalan sekian malah mungkin itu kali yang didapat dari Mas Heri. Kalau saya melihat itu memang realita. Karena di dalam pembahasan konsolidasi menyeluruh kita juga kadang isu itu selalu menjadi topik yang utama. Pembahasan ketika membangun gerakan, apakah ada masuk dalam intervensi finansial dan sebagainya. Itu menjadi pembahasan yang utama. Bahkan itu menjadi ancaman, makanya tadi ketika langsung militer masuk, bisa saja itu semakin menguat dugaan-dugaan kita itu. Itu dia, Mas. Tapi belum punya bukti keras ya soal itu. Kalau kita ya secara langsung dari teman-teman pelaporan memang ada. Bukan hanya isu, ada langsung. Bahkan ada yang kita temuin dan bahkan itu menjadi sanksi bagi kita. Karena kita anggap ya, kampus ini bukan ancaman negara. Bahkan mahasiswa bukan ancaman nasional. Lalu yang selalu dikatakan oleh TNI dan militer bahwa untuk menjaga stabilan negara, dibilang stabilan dalam konteks apa? Apa stabilan dalam pembungkaman ruang demokrasi? Pembungkaman dalam nalar kritis mahasiswa? Apakah demokrasi bisa steril, bisa stabil dibangun di atas rasa ketakutan? Tidak kan? Maka yang perlu kita pertegaskan adalah sekali lagi, kampus bukan musuh negara dan mahasiswa bukan musuh nasional. Bahkan seharusnya kampus dan mahasiswa adalah mitra kritisnya negara untuk menyimbangkan demokrasi kita terus berjalan lebih baik ke depan. Oke, sekarang kita berangkat ke kasus yang kedua di UIN Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah. Ketika kelompok studi mahasiswa Wali Songo menggencarkan diskusi. Waduh, saya agak lupa ingat judulnya. Fasisme mengancam kampus, kira-kira gitu. Kampus, ya. bayang-bayangan militeristik masuk ke kampus. Itu kan kemudian di video yang beredar ada satu orang berkaos gelap, celana jeans yang ikut dalam lingkaran diskusi itu di bagian belakang. Terus kemudian ketika dimintai nama lengkap dari lembaga mana, orang itu menghindar, kemudian pergi dari situ kan. Ya. Nah, kemudian di video yang lain sambungannya adalah seorang tentara yang masih pakai loreng-loreng gitu kan. Sambungan dari gambar yang tadi. Yang kemudian oleh Kapus Pen TNI, Brigjen Kristomai bilang, yang loreng-loreng memang dia adalah Babinsa. Babinsa yang di lokasi kampus UIN itu, UIN Wali Songo itu berada, desa apalah gitu. Memang dia desa binaan itu ada UIN-nya, itu dia Babinsanya. Gitu kan. Tapi yang satu orang yang ikut diskusi itu, dia pastikan bukan anggota TNI. Jadi salah besar kalau yang pagi-pagi bilang itu intel. Gitu. Jadi malah menantang, buktikan itu siapa orangnya, ada wajahnya segala macam kan gitu ya. Nah, yang di pertanyaan saya itu kan akhirnya si Babinsa itu namanya Sertu Rokiman kalau nggak salah ya. Dia alasannya si Kapus Pen di situ karena ingin bersilaturahmi dengan teman-temannya di kampus itu, satpam segala macam. Jadi tidak untuk memata-matai gitu kan diskusi itu. Kalau menurut versi yang diterima Mas Heri gimana? Ya, memang dari pelaporan kita ya secara kronologi memang ada dua perspektif tadi itu. Dan yang pertama adalah kegiatan diskusi ini memang digunakan atau dilaksanakan oleh kelompok studi mahasiswa Wali Songo dengan forum teori dan praktik sosial. Saat itu berkolaborasi mengangkat tema yang tidak tentang bayang-bayangan militer masuk ke ranah kampus. Sehingga ini kejadiannya sore tanggal 14 ya, jam 16. Ini lokasinya di Atrium 2 di kampus 3 UIN.
Itu sehingga ada beberapa intel tadi yang tidak pakai seragam dulu sebelum bahas yang kedua, tidak pakai seragam itu langsung masuk menanyain maksud dari tema, kemudian diskusinya seperti apa dan sebagainya, memperdalam informasi lah. Sehingga itu yang menjadi tanda tanya di mahasiswa. Tapi Ketika itu bisa dipastikan intel jadinya. bisa pasti karena kalau dia bukan intel ngapain tanya kan? Dari lembaga Dan dari mananya? perawakannya, lihat mukanya juga postur-postur dia kekar, orang melatih militer. Makanya dugaan kita itu adalah intel dari TNI. Karena ketika kita tanya nama siapa, kemudian dari mana, dia tidak mau jawab. Satu sisi dia memperdalam diskusi itu, menanyain temanya ini maksudnya apa, terus ada ndak waktu-waktu konsolidasi buat aksi dan sebagainya. Itu kan menjadi tanda tanya besar. Kemudian setelah tidak lama tadi yang kedua, ada yang pakai TNI yang Seragam Babinsa, Babinsa. langsung loreng. Yang kita pertanyakan, sebelum adanya pembahasan RUU TNI ini kemana saja dia? Kenapa setelah ada RUU TNI ini baru muncul? Kemarin pernah enggak dia silaturahmi ke kampus? Pernah enggak silaturahmi ke Sapam, Sapa dan sebagainya? Kenapa Saya saat sih bilang karena itu konteksnya lebaran. Iya, Jadi dia konteks ketemu, lebaran. Siap. silaturahmi ke teman-temannya. silaturahmi? Sapa, Lebaran kemarin segala silaturahmi enggak? Kan itu enggak. Dan Enggak, kenapa enggak. bertepatan waktu lebaran kan udah panjang? Kenapa saat diskusi itu dia Pulang datang? kampung lebaran sebelumnya. Kenapa saat diskusi itu dia datang? Itu yang datanya. Sedangkan makanya kalau kita bahas yang ahli peraturan itu apa, ini sudah sangat melenceng dari tupoksi dan kedudukan dari TNI. Yang dimana mandatnya di sana kan di dalam peraturan TNI nomor 34 tahun 2024 mengatakan bahwa TNI itu tugasnya untuk menjaga kedaulatan negara atau poksinya dari menjaga ketahanan negara dari ancaman eksternal. Sekarang dia masuk di ranah sipil, berarti dia lihat ada ancaman internal. Nah, ya, termasuk tadi bahwa kampus ini udah dimonitor, dilihat sebagai ancaman dari oknum TNI tersebut. Dan kita bisa berkaca karena sejarah tidak pernah kita lupakan dan sejarah menjadi pembelajaran kita. Pola-pola yang dipergunakan hari ini hampir sama, bukan hampir sama, mirip, sama lagi dengan bagaimana bayangan ketakutan kita Orde Baru itu muncul. Bisakah diterima yang juga dinyatakan oleh Brigjen Kristome Sianturi itu bahwa ya Babinsa kerjanya memang wilayah Poleksos Hankam Iya. gitu. Segala sampai ya ada kematian, ada kedukaan, ada segala macam itu dicatat sama Babinsa gitu. Jadi bisa nggak diterima bahwa dia ada di kampus Iya. UIN Tidak Songo? bisa itu. Makanya kalau kita lihat itu sangat tidak masuk akal dan tidak bisa sekali itu. Dia tahu kronologinya, artinya ada informasi mendalam dia dapat di sana. Itu karena katanya pamfletnya terbuka untuk umum diskusi itu. Oke. Betul nggak itu? Untuk umum dalam konteks kenapa dia baru muncul TNI masalahnya? Yang seharusnya punya wewenang kan kepolisian. Karena dia yang menjaga dalam internal. TNI ini fokusnya menjaga ancaman dari eksternal. Ketika dia masuk ke ranah sipil, itu sudah diatur oleh undang-undang, adalah ruang kebebasan berpendapat, berekspresi dan sebagainya, dan dilindungi. Ketika masuk TNI ini akan menjadi ancaman, bahkan menjadi intervensi secara psikologi terhadap mahasiswa. Dan khawatirannya teman-teman, pasti ini tidak akan berlanjut karena menjadi ancaman. Bisa saja data-data yang ditanya pribadi tadi akan ditelusuri ke rumahnya atau enggak secara langsung diserahkan ke birokrasi atau rektor untuk cari ini nama mahasiswa di DO, kan banyak kejadian seperti itu. Itu yang menjadi ancaman kita. Mas Faiz ada tambahan nggak? Sebenarnya sama juga. Kalau misalkan kita berpikir pakai logika, selama ini kemana aja Babinsa tersebut? Kenapa pada saat ada diskusi segala macam beliau baru hadir? Dan selama ini kalau memang itu merupakan wilayah beliau, kenapa tidak selama ini selalu hadir? Dan kenapa hanya pada momen tersebut? Mungkin bahkan kalau dicek sekarang, mungkin beliau tidak datang lagi. Kau udah diomelin gitu. Ini satu pertanyaan terakhir nih. Ada juga elemen masyarakat sipil yang bilang bahwa kalau direlasikan dengan undang-undang TNI yang sudah disahkan itu, ini berpotensi melanggar hukum ini yang dilakukan oleh tentara masuk kampus ini. Oh jelas. Karena memang tidak diatur di undang-undang yang TNI yang sudah disahkan itu. Penjelasan elaboratifnya gimana Bang Araf?
Setuju ya? Iya, TNI secara prinsipil nggak boleh masuk kampus karena melanggar hakikat dan fungsi dia. Ini problemnya adalah Undang-Undang TNI 34 2004 yang baru memberi ruang besar mereka untuk masuk wilayah sipil dengan dalih operasi selain perang tadi itu. Ini masalah itu karena itu akan memberikan cek kosong. Mereka bisa menghadapi masyarakat yang melakukan kelompok buruh ketika melakukan mogok. Kalau kemudian di mahasiswa ada dianggap ada mogok juga, mereka bisa masuk atau konflik dengan dalih membantu pemerintah daerah tadi itu. Ini yang membuat saya mengkhawatirkan, Mas, gitu, Undang-Undang TNI yang baru. Kalau di Undang-Undang TNI 34 2004 itu jelas. Kalau militer ingin menghadapi masyarakat sendiri dengan alasan operasi selain perang, harus melalui keputusan politik negara, yakni keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Kalau sekarang enggak, dia pasal itu dihapus di Undang-Undang TNI dan sehingga mereka bisa masuk dengan luasa ke wilayah sipil dengan dari operasi selain perang. Sehingga ya saya khawatir bahwa dengan peristiwa di Depok, dengan peristiwa di UIN tadi, itu akan menjadi presiden bahwa mereka akan terus memantau dinamika mahasiswa. Dan memang ya kita harus akui hari ini mahasiswa sebagai agen perubahan yang sangat signifikan. Problemnya adalah logika kekuasaan negara, rezim, itu tidak memahami bahwa demokrasi itu membutuhkan kritik. Demokrasi itu membutuhkan kebebasan berekspresi. Tanpa kritik, tanpa kebebasan berekspresi, demokrasi itu jauh dari nilai ideal tuh. Nah, kalau kekuasaan menganggap itu, maka mereka nggak perlu mengirim intel, mengirim dandim ke dalam kampus-kampus. Karena ya itu bagian dari kebebasan berekspresi, bagian kebebasan akademis yang diakui oleh konstitusi, ditegaskan dalam pasal 28 konstitusi dalam konteks hak asasi manusia gitu. Jadi problem mendasar kita adalah negara dan kekuasaan belum punya paradigma tentang berpikir dalam kacamata demokrasi yang utuh gitu. Meski selalu tampil di publik itu berbicara kita memberikan ruang kebebasan sipil kok, kebebasan berekspresi kok, tapi di belakang itu ruang-ruangnya negara justru melakukan pemantauan terhadap kampus, surveillance terhadap mahasiswa, melakukan hal ini yang berbahaya. Saya khawatir jujur ke depan ruang-ruang militer dalam kehidupan sipil akan besar terus dalam kehidupan politik juga dalam ruang-ruang hukum dan ini akan mengaburkan demokrasi di Indonesia. Dan Undang-Undang TNI udah menjadi pintu awal masuknya ruang militerisme di dalam wilayah sipil. Nggak heran jika teman-teman UI, teman-teman mahasiswa dari Batam dan mungkin ada berapa ya 8 Pak yang udah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang TNI baru disahkan langsung digugat sama mahasiswa. Nah, mereka itu artinya mereka konsisten dalam berpikir konstitusionalitasnya itu, Mas. Tidak hanya berdiskusi, mereka melakukan aksi, begitu udah disahkan, mereka masuk ke Mahkamah Konstitusi. Itu demokrasi yang kita harus hargai peran-peran itu dan mungkin mereka akan melakukan aksi kembali di Mahkamah Konstitusi untuk menyuarakan kepada Hakim MK pengesahan Undang-Undang TNI kemarin menyisakan masalah. Jadi ini kesimpulannya intimidasinya disepakati. Ini bentuk intimidasi tapi bukan fisik ya. Iya. Lebih ke intimidasi psikologis ya. Ya bentuk intervensi, intimidasi, bentuk koersi gitu yang dilakukan oleh kekuasaan melalui aparat negara terjadi di kampus hari ini. Dan ini alarm buat demokrasi Indonesia. Alarm. Ada tambahan? Para penggiat yang di lapangan nih, mahasiswa-mahasiswa nih. Ya, Mas. Kalau kita lihat ya, ini sebenarnya kita gerak atas dasar komitmen kita dalam menjaga demokrasi kita. Kita melihat bahwa tadi yang dikatakan bahwa TNI sudah masuk ke ranah sipil, ini sudah menciderai dari prinsip-prinsip demokrasi kita. Ini sudah tumpang tindih tupoksi dan tugas dari TNI yang dulu semangat reformasi diminta untuk kembali ke barak, sudah masuk ke ranah-ranah sipil. Sedangkan ranah-ranah sipil ini sudah membebaskan bagaimana ruang-ruang kita berekspresi. Sehingga ini perlu akan menjadi kefokusan kita, akan menjadi sebuah indikasi diskusi-diskusi terus hidup, karena ini akan rawan ketika ancaman dan historis yang menghantui kita Orde Baru akan kembali ke saat ini.
Itu sih, Mas. Mas Faiz? Kalau misalkan dari saya sendiri melihat konteks di UI sejujurnya lebih rumit lagi daripada kampus-kampus lain menurut saya, karena ya baik lagi bukan masalah TNI juga. Pertama kami benar-benar mengecam betul TNI yang masuk kampus, tetapi lebih mengecam lagi ketika ada mahasiswa yang memancing untuk TNI tersebut masuk. Dan salah satu teguran juga dari dosen saya, karena UI dengan TNI memiliki hubungan baik, di mana banyak prajurit-prajurit mereka melanjutkan pendidikan di UI, dan jangan sampai ada hubungan tersebut rusak. Dan masalah pergerakan di UI juga nggak selesai di masalah TNI ini, karena harus diakui ada salah satu mantan ketua BM yang sudah merupakan alumni, tetapi hingga saat ini pun masih sering mengintervensi, bahkan terkait konsol ini beliau masih terlibat. Dan saya cukup kecewa karena posisinya kami yang mahasiswa yang seharusnya bergerak secara independen, tapi masih ada intervensi, bahkan sedihnya lagi dari seorang alumni. Dan jangan sampai independensi pergerakan mahasiswa datang baik dari politik, aparat, maupun pihak eksternal lainnya dari saya. Ya, ada Ya. curcolnya nih ya. Betul. Saya ingin berpesan Boleh, ke Komandan TNI agar mengevaluasi ini secara besar-besarannya. Karena kita tahu militeristik ini sifatnya komando. Hari ini pasti ada instruksi karena waktu berdekatan. Satu sisi kita tidak menafikan bagaimana pentingnya TNI terhadap negara kita. Betul. Dan sebelum-belumnya juga pernah masuk ke dalam ranah kampus. Tapi itu dalam konteks resmi dan berdialog membahas tentang kedaulatan negara kita, ketahanan dan sebagainya. Itu secara resmi. Yang menjadi penolakan kita dan ancaman kita hari ini, dia datang tiba-tiba itu. Yang dulu-dulu kemana? Itu yang menjadi ancaman kita, dan semoga ini menjadi didengarkan oleh para pimpinan TNI agar menjadi evaluasi besar-besarnya. Dulu RUT ini kembali. balas paling. Baiklah, cukup panjang. Rasanya kalau sesiapa di luar sana, ini kan kita berdiskusi dengan bahasa yang tidak terlalu aduhai rumit-rumit kan. Iya. Rasanya bisa ketangkap dengan mudah. Dan tangkap Kan? dengan mudah. Jadi, makasih Mas Faiz, makasih ke Siap, Mas Heri, sama-sama. juga Bang Araf. Thank you. Mudah-mudahan Sobat TN yang mengikuti isi siniar ini tercerahkan. Asli tercerahkan. Kan? Kenapa juga Diskursus Net mengangkat isu ini? Karena kami adalah media terverifikasi Dewan Pers yang bekerja untuk kepentingan publik. Dan kami pandang lewat sebuah mekanisme debat di sidang redaksi, ini penting untuk negeri ini. Karena ujung-ujungnya demokrasi di belakang sana yang terancam. Jika praktek-praktek semacam ini gitu kan terus berlangsung gitu kan. Jadi silakan Sobat TN untuk tonton lagi setelah ini. Jadi itu saja sementara dari saya. Jadi saya pamit undur diri. Tabik.